Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Yuli Isdianto yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk presentasi pada sore hari ini mengenai pemahaman keadilan hukum sebagai suatu tugas pokok saya untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum. Kemudian saya juga tak lupa terkait dengan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya sehingga pada sore hari ini bisa bergabung bersama saya dalam presentasi ujian akhir semester saya pada mata kuliah filsafat hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dana Rizky dengan nomor induk mahasiswa 1924212. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemahaman keadilan hukum. Next slide. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai tujuan dan fungsi hukum. Kemudian yang kedua mengenai problematika dan solusi penegakan hukum itu akan seperti apa nantinya. Jadi nanti saya juga akan menjelaskan dengan problematika apa saja, kendala apa saja yang menjadi permasalahan sehingga hukum itu tidak bisa ditegakkan atau sulit untuk ditegakkan, dan solusinya apa yang bisa dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga saya juga akan menjelaskan terkait dengan pengertian keadilan secara mendasar. Kemudian yang keempat terkait dengan fungsi keadilan juga akan saya jelaskan. Yang kelima, saya akan juga menjelaskan terkait dengan kepastian dan keadilan hukum. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam teori keadilan hukum itu sendiri dari berbagai pandangan-pandangan para ahli, seperti itu. Next slide. Baik, langsung masuk pada slide atau materi yang pertama. Terkait dengan tujuan dan fungsi hukum sendiri, seperti yang telah saya jabarkan di PowerPoint saya itu, bahwasanya tujuan hukum menurut Mokhtar Kusumaatmadja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman, Pak, dan zaman dapat terwujud. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ahli terkait dengan pendapat Aristoteles, mengungkapkan tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori etis, seperti itu. Berarti dapat disimpulkan terkait dengan tujuan hukum sendiri, yaitu untuk memberikan suatu keadilan. Keadilan atas apa? Keadilan atas hak dari orang yang memang perlu ataupun yang memang orang yang wajib mendapatkan hak itu. Seperti itu. Pada intinya kita dapat simpulkan tujuan hukum itu untuk memberikan suatu keadilan atas hak yang seharusnya diterima oleh seseorang. Baik, seperti itu. Kemudian next slide. Terkait dengan fungsi hukum, di sini ada 3 fungsi hukum menurut Sajipto Raharjo. Yang pertama, pembuatan norma-norma baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. Yang kedua, penyelesaian sengketa-sengketa. Dan yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mari kita ulas secara bersama. Dari yang pertama, fungsi hukum itu pembuatan norma-norma. Nah, hukum itu juga akan berpengaruh dalam pembuatan norma-norma, baik norma sosial, norma agama, norma norma hukum. Nah, seperti itu. Yang mana norma-norma tersebut akan memberikan peruntukan maupun untuk menentukan hubungan antara orang lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyelesaian sengketa-sengketa. Nah, hukum itu tujuannya juga nantinya untuk penyelesaian sengketa-sengketa. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan keadilan yang nantinya akan kita ulas lebih seksama lagi,
tentunya kita perlu memahami juga terkait dengan tujuan hukum yang mana di sini salah satunya untuk penyelesaian sengketa-sengketa. Karena setiap sengketa, setiap elemen hukum, pasti nanti di situ ada unsur keadilannya. Jadi, seperti yang telah dipahami, setiap elemen hukum pasti di situ harus ada unsur keadilannya. Di sini penyelesaian sengketa-sengketa, di situ juga perlu ada dan harus diandilkan, ikut andil terkait dengan keadilan hukum. Terkadang pemutus sengketa dalam hal ini baik itu hakim ataupun arbiter ataupun apapun itu, karena adanya kepentingan semata, jadi tidak adil. Itu dibutuhkan suatu keadilan dalam hukum. Yang mana fungsi hukum itu untuk penyelesaian sengketa-sengketa. Kemudian yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi hukum itu juga suatu aturan supaya sebagai sistem kontrol, supaya masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan alurnya, memiliki aturan supaya teratur di dunia masyarakat, tidak saling ada gangguan antara individu-individu atau antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, untuk itu perlu adanya hukum yang bertujuan atau berfungsi untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Kemudian, next slide. Ya, di sini saya menjelaskan terkait dengan problematika dan solusi penegakan hukum. Nah, selama ini mungkin seperti yang telah kita saksikan, kita ketahui, mungkin kita juga pernah alami sendiri ataupun kita pernah mengamati suatu problematika penegakan hukum. Apa sih sebetulnya yang menjadi masalah atau menjadi suatu hal dasar hukum itu sampai sekarang sulit sekali rasanya untuk ditegakkan keadilannya. Karena hukum sendiri berhubungan dengan keadilan. Nah, perlu kita pahami bahwasanya di sini ada saya gambarkan atau dalam hal ini saya sebutkan 5 problematika terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Pertama, terkait dengan sistem peradilannya. Sistem peradilan ini merupakan satu tombak terpenting juga dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Apabila dalam sistem peradilannya sudah tidak bersih, penegakan hukumnya juga akan kacau, akan semrawut, akan carut-marut, akan berdampak pada hak yang seharusnya didapatkan oleh pencari keadilan. Seperti itu. Yang kedua, perangkat hukumnya. Peraturan perundang-undangannya seperti apa, bagaimana. Jangan sampai peraturan undang-undang itu dibuat atas dasar apa? Kepentingan semata. Nah, itu sangat salah kaprah ya, rekan-rekan sekalian. Itu menjadi problem penegakan hukum itu sampai saat ini belum bisa mencapai taraf atau titik maksimal. Karena perangkat hukumnya saja terkadang masih dibuat berdasarkan kepentingan semata. Oleh siapa? Oleh penguasa. Oleh kepentingan, oleh ini elit politik. Seperti itu. Bisa kita pahami bersama. Untuk itu, karena perangkat hukum, perundang-undangan itu hal paling penting untuk menegakkan keadilan, untuk penegakan hukum, kok sampai perangkat hukum saja dibuat atas berdasarkan kepentingan semata, nah itu sudah sangat salah kaprah. Dari akarnya, dari bibitnya saja sudah salah. Tentu apabila tumbuh, apabila diimplementasikan, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan negatifnya. Tuh. Yang ketiga, penegakan hukum dan intervensi. Problematika penegakan hukum, kenapa saya sebutkan penegakan hukum dan intervensi? Karena apa? Terkadang di penegakan hukum itu dari
praktisi-praktisi hukum yang mungkin dalam memutus suatu perkara, pun dari segala elemen masyarakat yang dihadapkan dalam suatu perkara dan diberikan kewenangan untuk memutus perkara, masih adanya intervensi-intervensi. Tidak hanya memutus perkara, seperti membuat perangkat hukum saja, tidak menutup kemungkinan banyak sekali intervensi-intervensi dari elit politik untuk kepentingan semata. Intervensi itu seharusnya jangan dijadikan suatu hal yang mendesak kita untuk tidak menegakkan keadilan, untuk tidak menegakkan hukum. Nah, itu juga hal yang paling sangat memprihatinkan sekali. Saya paham, mungkin rekan-rekan sekarang juga pernah mungkin mengalami sendiri, mendengar cerita, atau kita pernah mendengar suatu isu. Sering hal ini terjadi. Karena adanya intervensi dari golongan A, golongan B, sehingga pemutus kebijakan, pemangku kebijakan menjadi dapat disetir, dapat dikendalikan oleh kepentingan elit politik tersendiri. Nah, itu perlu menjadi suatu koreksi bagi kondisi hukum di Indonesia saat ini. Seperti itu. Karena hukum itu diciptakan untuk kepentingan orang banyak. Hukum itu diciptakan untuk kepentingan orang luas. Jadi jangan semata-mata hukum itu diciptakan untuk kepentingan elit politik. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan perlindungan hukum sendiri. Nah, ini yang paling juga menjadi suatu hal yang mendesak. Kadang-kadang orang yang membutuhkan perlindungan hukum, membutuhkan suatu keadilan, karena dari rakyat kecil, nah, ini berkesinambungan dengan faktor ekonomi, dari rakyat biasa, itu jadi tidak pernah dipandang oleh para pemutus keadilan, oleh para pemutus perkara, oleh para praktisi hukum. Gitu. Mentang-mentang tidak memiliki jabatan, mentang-mentang dari masyarakat biasa. Perlindungan hukum itu masih sangat minim. Itu, teman-teman sekalian. Nah, makanya sering kita dengar kadang-kadang hukum itu semakin ke atas, maksudnya semakin ke elit politik, semakin ke pemangku kekuasaan, akan semakin tumpul, seperti tidak ada suatu aturan. Makanya bisa melakukan suatu hal seenak hati, sesuka hati, yang penting bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi semakin hukum itu ditegakkan ke masyarakat yang kecil, itu akan semakin tajam. Bergerak sedikit saja, sangkut pautkan dengan hukum, kesalahan. Nah, itu kadang-kadang yang sering saya prihatin. Mungkin rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan saya juga mungkin prihatin melihat kondisi hukum yang saat ini masih sangat semrawut ya di Indonesia terutama. Padahal disebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Tapi hukumnya sendiri masih seperti ini. Padahal keadilan itu sumbernya dari hukum. Bagaimana mau ada keadilan kalau misalkan hukumnya saja belum diciptakan dengan baik? Elit politiknya belum bisa menempatkan posisi dengan baik. Oh, ini kepentingan. Oh, ini untuk masyarakat. Sistem peradilannya saja masih seperti itu. Masih banyak intervensi sana-sini, kepentingan sana-sini. Nah, itu. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan faktor ekonomi. Sekarang, makanya banyak sekali rekan-rekan sekarang yang sering menyebutkan, asalkan ada uang, hukum itu bisa dibeli. Sangat memprihatinkan sekali dengan kondisi yang seperti itu ya. Hukum itu seharusnya tidak bisa diperjualbelikan. Hukum itu seharusnya tidak bisa diperdagangkan. Tapi kenapa sampai saat ini masih ada kalimat yang menyatakan bahwasanya asalkan ada uang, hukum itu dapat dibeli. Makanya faktor ekonomi menjadi faktor yang fundamental. Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat mendasar terhadap penegakan problematika penegakan hukum di Indonesia. Karena yaitu, permasalahan penegakan hukum itu sulit untuk ditegakkan karena kadang-kadang yang sebetulnya benar, karena tidak memiliki faktor ekonomi yang baik, yang memadai, akan dikalahkan dengan orang yang salah dengan latar belakang ekonomi yang baik.
Karena ibaratnya bahasa kasarnya sekarang kemana-mana, di mana-mana bisa disogok. Seperti itu. Bisa diberikan intervensi dengan memberikan sejumlah uang imbalan. Uang pelicin, nah itu yang salah. Harusnya hukum tidak terpaku pada faktor ekonomi. Harusnya hukum bisa ditegakkan dalam semua kalangan. Baik itu elit politik, orang miskin, orang kaya, harus bisa mendapatkan keadilan. Karena haknya yang harus mereka dapatkan, harus mereka dapatkan. Seperti itu. Baik, next slide. Ya, terima kasih. Di sini problematika dan solusi penegakan hukum masih sama. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan solusi. Kalau tadi saya sudah sebutkan terkait dengan problematikanya, di sini saya akan sebutkan terkait dengan solusi penegakan hukumnya. Dengan problematika yang sudah saya sebutkan tadi, lalu bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi problematika atau permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya di sini seharusnya hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kedua, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh dan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Next slide. Nah, dari beberapa elemen praktisi-praktisi hukum, penegak-penegak hukum yang tadi saya sebutkan tadi, yang telah saya sebutkan tadi, dengan demikian seharusnya Kapolri, Jaksa Agung, dan Hakim Agung yang diangkat dan atau ditetapkan oleh Presiden adalah orang yang betul-betul dipilih Presiden karena memiliki kredibilitas tinggi serta berpihak kepada penegakan hukum yang berkeadilan. Karena orang-orang tersebut akan menjadi tangan Presiden dalam penegakan hukum. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian bisa dipahami. Nah, dari penegak hukumnya saja, apabila dalam hal ini tidak memiliki kredibilitas yang tinggi, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan negatifnya untuk penegakan hukum di Indonesia. Kalau misalkan praktisi hukumnya saja masih bisa diintervensi sana-sini, terpengaruh sana-sini, menentukan suatu kebijakan berdasar atas kepentingan semata, kepentingan elit politik, bisa disetir sana-sini, yang nggak bisa memiliki kredibilitas yang tinggi, tidak bisa akan menciptakan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Itu. Ini hal kecil. Praktisi hukum ini hal kecil untuk menegakkan problematika keadilan hukum. Tidak hanya dari praktisi hukum saja, tapi seluruh elemen masyarakat, seluruh instansi hukum harus bersatu padu, bersama-sama memegang teguh penegakan keadilan hukum yang ada di Indonesia. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kalau hanya
tiga unsur ini saja yang kita kulik, tiga unsur ini saja yang kita cermati, tiga unsur ini saja yang kita perhatikan, ini sebagian kecil dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita perlu memperhatikan elemen-elemen yang lain. Dari masyarakat kecil pun sebetulnya dari tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, itu juga harus ada keadilan. Misalkan dalam pembagian bansos saja, kadang-kadang masih kurang pemerataan, tidak tepat sasaran, tidak berdasar atas asas keadilan. Itu kan sebetulnya tidak, hal itu kan bukan suatu hal yang menjadi kewajiban dari tiga elemen ini. Itu kewajiban dari pihak kecamatan, kabupaten, kota, atau desa. Nah, makanya saya bilang semua elemen diperlukan untuk sadar dan ikut andil dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Seperti itu. Baik, next slide. Ya, terima kasih. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pengertian keadilan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi terkait dengan hukum. Nah, karena hukum itu pasti akan selalu mengandung keadilan, untuk itu di sini kita juga akan merambah ke teori keadilan. Gitu ya. Nah, apa sih keadilan itu? Berbagai pendapat ahli di sini sudah saya jabarkan. Yang pertama, ada pendapat menurut Thomas Hobbes yang menyatakan bahwasanya keadilan yaitu suatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Jadi apabila ini menurut Thomas Hobbes bisa disimpulkan bahwasanya jika ada suatu perjanjian disepakati, kok ada suatu isu atau masalah, nah itu ditentukan berdasarkan suatu perjanjian yang sudah disepakati. Itu merupakan suatu keadilan. Kedua, Franz Magnus Suseno menyatakan bahwasanya keadilan itu suatu keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi pada intinya terkait dengan pendapat keadilan dari Franz Magnus ini bisa diartikan bahwasanya apabila manusia sudah diperlakukan dengan sama, mendapatkan hak yang sama dan juga kewajibannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, menurut Plato menyatakan bahwasanya keadilan ialah di luar suatu kemampuan manusia biasa, yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Jadi hukum itu pada dasarnya hanya berada pada aturan. Nah, makanya keadilan itu, maksud saya keadilan itu hanya berdasarkan peraturan. Plato seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya apabila dari peraturannya saja sudah banyak intervensi, tidak bakal menciptakan suatu kondisi hukum yang sehat. Dari kondisi hukum yang tidak sehat, tidak mungkin akan terciptanya suatu keadilan di masyarakat. Itu sudah rumus pasti. Seperti itu. Nah, makanya dari tiga pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwasanya suatu keadilan adalah seperangkat hak yang harus didapatkan oleh semua masyarakat rata. Berdasarkan atas apa kewajiban yang telah ditunaikannya? Atau berdasarkan atas perjanjian yang telah disepakatinya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Seperti itu. Baik, next slide. Terima kasih. Kemudian terkait dengan fungsi keadilan. Nah, ini juga perlu kita pahami ya rekan-rekan sekalian. Terkait dengan fungsi keadilan. Apa sih sebetulnya keadilan itu? Kok kebanyakan orang pada bahas, saya tidak mendapatkan keadilan. Saya tidak dapat mendapatkan keadilan. Saya ini, saya itu. Gitu. Sebelum ke situ kita harus tahu dulu, apa sih keadilan itu? Untuk apa sih keadilan itu? Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa saya menentukan secara nyata apa yang pantas
sebanding atau setimpal diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya. Kemanfaatan dari hukum kebahagiaan bagi masyarakat. Jadi fungsi keadilan itu untuk menentukan yang pantas, yang sebanding dan setimpal atas hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, atas suatu keputusan yang seharusnya diputuskan dan tidak berpihak pada siapapun, tapi atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang bermanfaat untuk kebahagiaan masyarakat. Karena tanpa keadilan, hukum tidak akan ditegakkan dengan baik. Seperti itu. Next slide. Nah, di sini ada dua, apabila kalian bisa melihat di sisi kiri saya ada tulisan kepastian hukum. Di sisi kanan saya ada tulisan keadilan. Mana yang harusnya didahulukan terlebih dahulu? Apakah kepastian hukum terlebih dahulu? Ataukah keadilan yang memang seharusnya didahulukan? Apakah hukum itu harus pasti terlebih dahulu, baru nantinya keadilan dapat dipastikan, dapat diberikan, atau harus adil dulu nih? Harus ada suatu keadilan dulu nih, baru nanti hukum itu pasti ada kepastian. Nah, next slide. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Mana antara keadilan dan kepastian hukum yang harus didahulukan? Di sini perlu kita pahami bahwasanya hukum yang pasti seharusnya juga harus dan wajib adil pada masyarakat, tidak memihak elit politik golongan manapun. Dan hukum yang adil juga seharusnya memberikan suatu kepastian. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Jadi hukum yang pasti seharusnya juga bisa memberikan keadilan. Wajib untuk memberikan keadilan. Dan hukum yang adil juga seharusnya bisa memberikan kepastian. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dihukum, mana yang harus dibela. Seperti itu. Dan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak setiap orang secara adil. Tetapi juga harus memberikan manfaat kepadanya. Jadi tidak hanya memberikan kepastian terhadap hak setiap orang secara adil, tapi orang itu yang mendapatkan keadilan itu juga harus bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah ini. Kriteria perbuatan dikatakan adil. Di sini saya sebutkan apa sih kriterianya? Kalau misalkan ada suatu keputusan atau suatu tindakan atau suatu kebijakan, kita bisa katakan bahwa itu suatu hal yang adil itu bagaimana sih? Pertama, sah menurut hukum, lawful, tidak memihak, impartial, tidak adanya persamaan haknya yang didapatkan apa? Nah, jadi harus ada persamaan. Equal. Yang keempat, layak untuk betul-betul diberikan atau fair. Yang kelima, wajar secara moral. Dia harus wajar, masuk akal secara moral. Dan yang keenam, benar secara moral. Tidak hanya wajar, tapi harus benar. Tidak menyalahi kodrati. Baik, next slide. Nah, di sini ada macam-macam teori keadilan hukum. Yang pertama, teori klasik. Nah, teori klasik ini di dalamnya ada teori keadilan menurut Plato. Kemudian dari Plato sendiri ada dua jenis keadilan, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Nah, kemudian
ada juga teori keadilan dari Aristoteles. Yang mana teori keadilan menurut Aristoteles sendiri ada 3 teori keadilan, yaitu teori keadilan distributif, keadilan perbaikan, dan juga keadilan niaga. Kemudian yang kedua, teori abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini ahli hukumnya ada Agustinus, yang mana ahli hukum dari Yunani yang menurut paham Stoa. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian dari teori abad pertengahan ini juga ada pendapat dari Thomas Aquinas. Nah, yang mana Thomas Aquinas menyampaikan bahwasanya 4 syarat pokok hukum manusiawi, yaitu rasional, berkaitan dengan kebaikan umum, pembuatannya oleh pihak yang mewakili masyarakat, dan yang keempat, pengundangan. Kemudian yang ketiga ada teori keadilan modern, yang mana teori keadilan modern ini ahli hukumnya ada teori keadilan Thomas Hobbes. Kemudian teori keadilan modern ini juga di dalamnya mengandung teori keadilan liberalisme, utilitarisme, dan juga di sini juga ada teori keadilan Immanuel Kant yang di dalam teori keadilan modern itu. Kemudian yang terakhir, teori kontemporer, di situ ada ahli hukumnya H.L.A. Hart, yang mana di situ sering menyimak atau membuat pengertian-pengertian keadilan, ide-ide keadilan, ada 2 unsur, yaitu asas formal, asas yang berubah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teori keadilan menurut John Rawls. Nah, kemudian next slide, itu terkait dengan macam-macam teori keadilan yang sudah saya sebutkan. Ini sebagai slide terakhir, sebagai penutup atau closing statement dari saya. Itu bisa dibantu. Baik, perlu saya sampaikan di sini bahwasannya terkait apa yang saya sampaikan tadi, terkait dengan keadilan, sebagai closing statement saya sampaikan produk hukum suatu negara dapat dilihat dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebab hukum yang ada dan merupakan cerminan nilai dari suatu masyarakat. Hukum harus berdasarkan peri kemanusiaan. Tidak mungkin terciptanya suatu keadilan jika tidak ada peri kemanusiaan. Jadi hukum itu harus dari cerminan nilai-nilai masyarakat. Dan tidak mungkin terciptanya suatu keadilan dalam hukum apabila tidak berperi kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terakhir, saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak penjelasan saya. Mungkin bisa slide terakhir, admin, tolong. Ya, kemudian mungkin dari teman-teman sekalian ada yang hendak bertanya terkait dengan pemaparan mengenai konsep teori keadilan pada presentasi saya kali ini, dipersilahkan. Mungkin nanti kalau apabila saya kurang bisa menjawab, nanti saya tanyakan ataupun nanti kita bisa diskusi bersama. Silahkan. Baik, Mas Danang, izin bertanya. Iya. Siapa namanya? Maaf sebelumnya. Kenalkan, nama saya Kalisa Latisha. Oh ya, bisa. Yang saya ingin tanyakan, apa yang harus dilakukan oleh subjek-subjek hukum, baik dari badan hukum atau warga masyarakat untuk menegakkan keadilan? Mungkin itu, terima kasih. Baik, sama-sama Kak Tisya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya keadilan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila salah satu elemen atau unsurnya subjek hukum sudah betul-betul bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang dapat dilakukan oleh subjek hukum supaya keadilan itu bisa betul-betul terimplementasikan dengan baik, yaitu yang pertama, jangan sampai subjek hukum, apalagi dalam hal ini yang bertugas untuk membuat suatu peraturan itu, bisa di tadi saya sebutkan, intervensi oleh pihak manapun. Itu. Yang kedua, harus memahami kepentingan masyarakat luas.
Jangan untuk kepentingan individu saja. Itu. Nah, dan subjek hukum itu juga perlu memahami bahwasanya suatu keadilan perlu ditetapkan dalam setiap elemen masyarakat dengan melihat hak yang memang harus didapatkan dari setiap orang yang membutuhkan suatu keadilan tersebut. Jadi, di sini pada intinya, subjek hukum harus melakukan yang terbaik dengan cara bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tidak terintervensi dari berbagai pihak, tidak ada kepentingan individu, gitu. Lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, apabila ada rasa dari diri masing-masing subjek hukum untuk menegakkan keadilan, itu meskipun mendapatkan intervensi, meskipun mendapatkan berbagai dorongan, meskipun mendapatkan berbagai desakan untuk tidak menegakkan keadilan, kalau memang dari dirinya masing-masing sudah ada niat, nah ini niat juga dipentingkan. Itu insya Allah keadilan dapat terimplementasikan dengan baik. Seperti itu. Bagaimana rekan saya Tisya? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Tisya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Yuli Istianto selaku dosen mata kuliah filsafat hukum pada sore hari ini. Mungkin Bapak sudah menyaksikan terkait dengan tayangan video ujian akhir semester saya untuk melengkapi nilai ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Yuli Istianto dan rekan-rekan sekalian apabila mungkin materi yang saya sampaikan ada beberapa kesalahan atau kekurangan, mungkin saya bisa mendapatkan kritik dari Bapak ataupun rekan-rekan sekalian. Insya Allah saya kedepannya akan memperbaiki atas pemahaman materi yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Kemudian saya hendak mengucapkan untuk rekan-rekan sekalian, terutama untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjadi tonggak atau penerus praktisi ataupun subjek hukum. Saya berharap rekan-rekan semua bisa memperhatikan keadilan, faktor keadilan yang ada di Indonesia saat ini, karena memang sangat memprihatinkan. Ya rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan untuk presentasi pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.